Kisah Raja Sigurd I Magnusson 1090–1130, masa kecil dan awal kehidupan. Sigurd lahir sekitar tahun 1090 sebagai putra dari Raja Magnus III Magnus Barefoot, seorang raja pejuang yang suka berperang dan melakukan ekspansi ke Kepulauan Inggris. Ibunya adalah seorang wanita dari rakyat biasa, menjadikan Sigurd anak tidak sah secara hukum, namun tetap diakui dan dibesarkan dalam lingkup istana. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1103, Sigurd, yang saat itu baru berusia sekitar 13 tahun, naik tahta bersama dua saudaranya, Olaf Magnusson dan Eystein I. Karena usianya yang masih muda, ia awalnya memerintah bersama para penasihat, namun kelak menunjukkan kecakapan sebagai pemimpin dan pejuang sejati. Perjalanan Perang Salib 1107–1110. Pada tahun 1107, di usia muda sekitar 17 tahun, Raja Sigurd membuat keputusan berani dan unik dalam sejarah Skandinavia. Ia akan memimpin pasukan Norwegia dalam Perang Salib ke Tanah Suci. Ia menjadi Raja Eropa pertama yang secara pribadi memimpin pasukan salib ke Yerusalem. Perjalanan yang luar biasa. Sigurd berangkat dengan sekitar 60 kapal dan 5.000 orang, berlayar dari Norwegia ke Inggris, kemudian melalui pantai Prancis dan Spanyol. Di sepanjang jalan, ia bertarung melawan bajak laut Muslim di semenanjung Iberia, membantu kota-kota Kristen seperti Santiago di Compostela. Ia juga ikut serta dalam pengepungan di Lisabon, yang saat itu masih dikuasai oleh Muslim. Setelah melewati banyak tantangan di laut, ia tiba di Sisilia dan mendapat sambutan dari Raja Norman, Roger II. Akhirnya, pada tahun 1109, ia tiba di Acre, sekarang bagian dari Israel, dan menuju Yerusalem, di mana ia diterima oleh Raja Baudouin I dari Kerajaan Yerusalem. Pencapaian di Tanah Suci. Sigurd dan pasukannya berpartisipasi dalam kampanye militer melawan kekuatan Muslim di daerah sekitar. Sebagai penghormatan, ia diberikan sepotong besar relik salib suci oleh Raja Yerusalem, sebagai simbol kesetiaan dan keberanian. Kembali ke Norwegia dan pemerintahan. Setelah menyelesaikan misinya, Sigurd kembali ke Norwegia melalui Konstantinopel Bizantium, di mana ia disambut dengan penuh kehormatan oleh Kaisar. Ia memberikan seluruh kapalnya kepada Kaisar dan pulang melalui daratan. Setibanya kembali di Norwegia, ia menjadi penguasa tunggal setelah kematian kedua saudaranya. Ia mendapat julukan Jorsalfar, yang berarti yang pergi ke Tanah Suci. Kebijakan dan prestasi dalam negeri. Sigurd dikenal sebagai raja yang bijak dan kuat, membawa stabilitas ke Norwegia setelah era peperangan ayahnya. Ia membangun gereja dan biara, memperkuat posisi gereja di Norwegia, mendorong kristenisasi lebih lanjut di wilayah utara, menggantikan tradisi paganisme Viking yang masih tersisa, memperkuat sistem hukum, dan memperluas kekuasaan kerajaan ke daerah-daerah terpencil. Akhir hidup dan warisan. Raja Sigurd I wafat pada tahun 1130. Kematian Sigurd menandai akhir dari era damai, karena setelah kematiannya, Norwegia memasuki masa perang saudara antara para pewaris tahta yang berebut kekuasaan. Namun, warisan Sigurd tetap abadi. Ia dikenang sebagai pahlawan Viking terakhir yang menyeimbangkan keberanian, kesalehan, dan kepemimpinan. Kisahnya menjadi legenda dalam saga Norwegia, dan zaman pemerintahannya dianggap sebagai masa keemasan awal Norwegia Kristen. Ia juga menjadi simbol penghubung antara dunia Viking dan dunia Kristen Eropa.